Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam kuliah Seminar Sejarah. Hari ini pertemuan yang keempat, tanggal 11 Maret 2022. Kita akan membicarakan topik mengenai merumuskan pertanyaan menulis sejarah. Jadi kalau pada minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang fakta, konsep. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai peristiwa, kejadian, dan jejak. Nah, hari ini kita akan membicarakan secara spesifik pada topik mengenai bagaimana pertanyaan dirumuskan agar Anda atau kita bisa menulis sejarah. Untuk lebih sistematisnya saya akan menampilkan bahan presentasi saya. Semoga bisa nanti nampak di layar. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, jadi topiknya adalah merumuskan pertanyaan menulis sejarah. Judulnya memang dibuat, memang menulis sejarah harus sedikit puitis. Bagaimana itu? Bagaimana kita merumuskan pertanyaan? Memang pertanyaan itu mudah. Bertanya A, B, C itu mudah. Tapi pertanyaan yang bertujuan itu harus dipikirkan. Tujuan apa yang akan kita capai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Dan banyak hal yang bisa kita lihat. Nah, untuk memandu atau untuk memperkaya wawasan kita mengenai topik ini, saya menyarankan Anda untuk membaca beberapa karya, antara lain adalah dari Edward Heletkar, Apa Itu Sejarah, lalu karya Taufik Abdullah, Ilmu Sejarah dan Historiografi, yang sudah Anda baca itu di bagian pendahuluannya. Lalu karya Taufik Abdullah yang lain adalah Nasionalisme dan Sejarah, dan yang terakhir adalah Sejarah Lokal Indonesia. Gagasan kuliah ini paling banyak diwarnai oleh pandangan Taufik Abdullah. Ya, Anda bisa lihat juga pada referensi yang digunakan. Saya begitu tertarik dengan pandangan Taufik Abdullah yang sifatnya agak filsafat, tetapi pada kenyataannya itu sangat menentukan kualitas dari sebuah. Ya. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Sejarawan Inggris yang tadi saya sebutkan di bagian depan, Edward Heletkar, mengatakan bahwa sejarah itu adalah sebuah interaksi yang berkelanjutan antara sejarawan dan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lampau. Saya garis bawahi atau menebalkan kata dialog yang tak berkesudahan. Dialog itu adalah syarat mutlak lahirnya satu pengetahuan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan, kalau kita belajar filsafat, pengetahuan itu dihimpun lewat rangkaian pertanyaan. Aristoteles, Plato sudah membuktikan. Dengan bertanya, kita bisa menggali apa yang ada di balik fenomena yang sedang kita amati. Dan pertanyaan itu merupakan syarat dari sebuah pengetahuan. Tanpa bertanya, kita tidak akan mengetahui sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, orang bilang, kalau nggak bertanya, kita akan sesat di jalan. Ya. Jadi bertanya itu begitu. Dan bertanya sekali lagi menjadi syarat lahirnya suatu pengetahuan. Edward Heletkar mengatakan sejarawan itu selalu berdialog, selalu berinteraksi antara dirinya dengan fakta-fakta. Ya, fakta itu adalah kejadiannya, fakta itu adalah hasil rekonstruksi sejarawan terhadap kejadian atau peristiwa. Kalau jejak itu adalah masa lalu dan sejarawan yang berada pada masa sekarang itu sedang mengerjakan pekerjaannya untuk merekonstruksi masa lalu, maka yang terjadi pada proses itu adalah dialog.
antara sejarawan dengan masa lalu lewat fakta-fakta, lewat sumber. Lalu apa kata Taufik Abdullah tentang sejarah? Di dalam bukunya Nasionalisme dan Sejarah, Taufik Abdullah mengatakan bahwa sejarah itu adalah berita pikiran atau sebuah yang menuntut keharusan adanya dialogis. Dan dialogis itu, atau dialog itu hanya bisa terjadi kalau karena pertanyaan itulah yang akan memandu kita untuk memberikan jawaban di dalam rangka merekonstruksi peristiwa masa lalu. Nah, Taufik Abdullah mengatakan rekonstruksi peristiwa itu adalah hasil pilihan dari butir-butir kejadian. Jadi ada banyak kejadian, ya. Dan ketika seorang sejarawan memilih untuk rekonstruksi masa lampau, dia akan memilih bagian-bagian tertentu, butir-butir tertentu dari kejadian. Tentu butir-butir kejadian itu yang meninggalkan sumber sejarah dalam beragam corak. Dan pilihan mana yang akan direkonstruksi dari kejadian-kejadian itu, kata Taufik Abdullah, itu sangat ditentukan oleh kecenderungan teori. Ya, misalnya kalau orang menggunakan di dalam ilmu sosial teori Marx Karl Marx itu selalu menekankan soal konflik atau perjuangan kelas, maka yang akan dia cari adalah bagaimana konflik yang terjadi. Ya. Atau kalau misalnya kita menggunakan konsep dari Max Weber tentang karisma, maka ketika menjelaskan sejarah, yang dicari adalah tokoh-tokoh yang punya karisma, dan seterusnya. Jadi cenderungan teori itu menentukan bagian mana dari sejarawan, bagian mana dari masa lalu yang dikaji dan direkonstruksi oleh sejarawan. Dan juga seringkali pilihan itu tak lepas dari praduga filosofis dari sang sejarawan. Ya, artinya ada pandangan yang dimilikinya, ya, ada ideologi atau mungkin satu perspektif yang ingin dia bangun, ya itulah yang akan menentukan bagian mana dari masa lalu yang akan direkonstruksi. Nah, menulis sejarah, kata Taufik Abdullah, itu tak lepas dari perspektif, sudut pandang. Setidaknya perspektif itu yang akan memandu kita memilih bagian mana dari kejadian masa lampau untuk direkonstruksi. Yang mempengaruhi pilihan itu yang pertama, kata Taufik Abdullah, adalah landasan moral. Ya, kalau misalnya kita mengkaji sejarah Islam, ya pastilah aspek-aspek keagamaan yang ingin kita lihat. Misalnya soal kesalehan seseorang, soal ketaatan orang di dalam menjalankan ibadah, lalu bagaimana orang memaknai pesan-pesan ilahi lewat praktek dalam kehidupan sosialnya, dan seterusnya. Nah, landasan moral itu berpengaruh sekali terhadap perspektif dari sejarawan ketika ingin menulis masa lalu. Yang kedua, itu sangat dipengaruhi oleh perspektif. Nah, ini penting sekali. Kita selalu membicarakan perspektif. Di dalam perkembangan historiografi, kita selalu diperhadapkan pada dua wacana, yakni perspektif Nerlandosentris dan perspektif Indonesia-sentris. Kalau perspektif yang pertama itu bernuansa kolonial, bagaimana sejarah Indonesia itu dilihat dari geladak kapal VOC atau benteng-benteng VOC, atau menggunakan sudut pandang orang Eropa, menggunakan sudut pandang orang Belanda terhadap sejarah Indonesia, atau dengan kata lain, masyarakat Indonesia itu hanya ditempatkan sebagai objek, ya, sesuatu yang pasif di dalam arus sejarah orang-orang Eropa yang datang ke Nusantara. Dan wacana yang kedua adalah Indonesia sentris, yang mencoba untuk membalikkan cara pandang tadi. Kalau cara pandang pertama tadi itu jadi melihat bagaimana orang Eropa melihat orang Indonesia, maka hasil sejarahnya adalah ya udahlah, itu kita melawan terhadap Belanda, maka kita disebutnya pemberontak. Ketika di laut kita melakukan tindakan
perampasan terhadap kapal Belanda itu dianggap sebagai pembajakan atau bajak laut. Tetapi kalau kita menggunakan perspektif Indonesia sentris berdasarkan sudut pandang Indonesia, maka aksi perlawanan terhadap Belanda itu bisa kita pandang sebagai satu gerakan perjuangan. Dalam Islam itu mungkin dipandang sebagai jihad. Kalau tindakan merampas kapal di laut oleh Belanda disebut sebagai bajak laut, mungkin ketika menggunakan sudut pandang Indonesia itu disebut sebagai suatu tindakan yang sangat heroik, tindakan pahlawanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, begitulah caranya kita bersejarah. Sampai di tahap ini, ketika Anda sudah merumuskan rencana penelitian, Anda menggunakan perspektif yang mana? Jangan sampai hingga kini Anda masih terbebani, terkungkung oleh perspektif Nederlandosentris atau Eropa sentris. Ya, semuanya melihat bagaimana peran dari orang-orang Eropa, orang-orang Belanda di dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu ditempatkan hanya sebagai pelengkap. Maka jika itu terjadi, maka Anda masih menggunakan perspektif sejarah yang lama, belum menggunakan perspektif sejarah yang baru dengan sudut pandang Indonesia sendiri. Karena itu di dalam membuat karya sejarah dengan perspektif, maka pertanyaan yang harus dipertimbangkan untuk dijawab, ya, untuk dikerjakan adalah kepada siapa perhatian harus, kalau bukan kepada anak negeri. Jadi kita boleh bicara era kolonial, ya, tetapi yang kita bicarakan bukan bagaimana kolonial menjajah bangsa kita, tapi bagaimana anak negeri mengalami proses hidup, mengalami proses sejarah, bertahan, berubah, dan seterusnya di masa kolonial. Jadi dibalik dengan sudut pandang yang lama. Ya. Makanya saya sangat mengharapkan ketika nanti Anda memilih topik kajian, inilah topik-topik yang bertolak dari perspektif anak negeri, atau bertolak dari perspektif dari dalam, dari masyarakatnya sendiri. Gitu. Perspektif sejarah itu sangat menentukan. Lalu kemudian sudah barang tentu perspektif itu juga sangat ditentukan oleh pilihan dari peristiwa peristiwa mana yang akan direkonstruksi. Kalau perspektifnya tadi sudah ditentukan, saya ingin memfokuskan pada anak negeri, maka peristiwanya pun juga akan dipilih bagaimana yang mendukung untuk bisa menghasilkan karya sejarah dengan perspektif dari dalam atau perspektif dari anak negeri. Ini sangat mendasar dalam menulis karya sejarah. Seringkali, mohon maaf saja, masih ada sebagian para penulis sejarah yang senang menulis era kolonial, ya, tapi yang kita temukan adalah sudut pandang kolonial terhadap sejarah bangsa. Makanya dalam batas tertentu, ketika membuat periodisasi, saya lebih senang menggunakan angka tahunnya saja dibanding harus menyebutnya dengan label masa kolonial. Istilah masa kolonial itu sebetulnya secara tidak langsung kita sedang melanggengkan status pengetahuan dari kolonialisme. Padahal kita sudah mengatakan kita sudah merdeka, kita sudah mau Indonesia sentris, tapi pada kenyataannya dalam praktik sejarah masih kolonial sentris. Ada banyak, Anda boleh lihat banyak karya-karya sejarah kalau Anda di jurnal, di buku, selalu ada tulisan titik-titik masa kolonial, titik-titik masa kolonial. Saya kadang berpikir, kapan kita akan terus berada di dalam hegemoni pengetahuan kolonialisme? Ayo kita bebaskan diri kita dengan cara bertolak dan proses dari dalam. Kita boleh mengkaji era pendudukan Jepang, tapi tidak perlu harus menceritakan bagaimana Jepang melakukan apa, tapi bagaimana masyarakat Indonesia bisa bertahan dan melakukan berbagai cara untuk hidup di masa Jepang. Itulah perspektif anak negeri, itulah perspektif dari dalam, itulah perspektif penting sekali untuk melihat itu. Nah, Taufik Abdullah lebih lanjut menjelaskan bahwa sejarah itu sebetulnya sangat selektif. Selektif karena tidak semua kejadian itu harus kita rekonstruksi. Bayangkan kalau semua peristiwa kita rekonstruksi, berapa banyak tenaga yang harus kita sediakan, berapa lama waktu yang akan kita habiskan. Tentu kita tidak mampu untuk melakukan itu semua. Nah,
Oleh karena itu, sejarawan harus segera memilih, menyeleksi bagian mana dari semua masa lampau, dari banyak kejadian dan peristiwa itu untuk dikaji, untuk direkonstruksi. Jadi sejarah itu selektif. Nah, menyeleksi bagian tertentu dari masa lalu sudah tentu subjektif. Ya. Maka karya sejarah tidak bisa lepas dari subjektivitas. Kalau kita bicara soal subjektivitas dan nah, pengerjaan sejarah atau melakukan pekerjaan sebagai ahli sejarah, kata Taufik Abdullah, untuk merekonstruksi masa lampau itu hanya mungkin dilakukan apabila pertanyaan pokok telah dirumuskan. Nah, untuk menyeleksi bagian mana dari masa lampau yang ingin kita kaji, maka itu hanya bisa dilakukan setelah pertanyaan dirumuskan. Karena pertanyaan itulah yang dengan sendirinya akan menyeleksi bagian mana dari masa lampau atau kejadian-kejadian itu yang akan kita rekonstruksi. Oleh karena itu pertanyaan itu kalau mengutip Taufik Abdullah adalah awal dari sejarah sebagai sebuah kisah. Apa fungsi pertanyaan? Di dalam pengantar buku Ilmu Sejarah dan Historiografi ini, Taufik Abdullah memberikan dua fungsi membuat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu menjadi ukuran penting atau tidaknya suatu tindakan. Jadi di antara banyak kejadian, banyak tindakan di masa lampau, ya, yang mana yang penting dari semua tindakan itu, yang akan menyeleksinya adalah ya. Jadi bukan berarti yang lain tidak penting, tapi yang lain itu tidak relevan untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan untuk mengambil bagian mana dari masa lampau. Jadi pertanyaan itu akan memandu kita untuk menemukan yang relevan, yang penting, dan berkaitan. Jadi tidak hanya penting, tapi juga harus punya kaitan. Kejadian ini punya kaitan apa dengan kejadian berikut? Kalau tidak punya kaitan, jangan dipilih. Karena itu akan menyulitkan kita untuk menjawab pertanyaan yang telah kita rumuskan. Pertanyaan juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan manakah hal-hal yang bisa dijadikan sebagai fakta sejarah. Dalam konteks ini, fakta sejarah itu adalah hasil rekonstruksi, hasil perenungan secara mendalam oleh sejarawan terhadap atau berdasarkan pada jejak atau pada sumber sejarah dari kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, pertanyaan itulah sebetulnya menentukan. Bukan hanya menentukan mana peristiwa, mana kejadian yang akan kita analisa, tetapi itu akan menentukan fakta sejarah yang akan kita hasilkan dari sumber-sumber. Jadi, kata Taufik Abdullah, fakta sejarah itu belum ada sebelum pertanyaan. Tapi ingat, fakta sejarah yang dimaksudkan adalah hasil rekonstruksi sejarawan terhadap lampau sumber sejarah. Jadi sejarah sebagai suatu kisah atau kenyataan mengenai masa lampau. Kaitannya dengan fakta sejarah, kita tak boleh melupakan apa yang dikatakan oleh Bapak Sejarawan Indonesia, Profesor Sartono Kartodirjo, Guru Besar Sejarah di Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa fakta adalah produk dari proses mental sejarawan atau memorisasi. Jadi bagaimana kita memori, mengingat kembali, menampilkan kembali apa yang pernah terjadi itu sebagai suatu kejadian atau menjadi fakta. Sartono lebih lanjut mengatakan bahwa fakta itu bersifat subjektif. Jadi tidak ada fakta yang objektif. Dalam konteks ini, karena
fakta itu direkonstruksi oleh sejarawan berdasarkan pertanyaan yang diajukan dan jawabannya dari sumber-sumber sejarah yang dia temukan, yang dia pilih berdasarkan kesadaran subjektifnya, pilihan subjektif. Terkait dengan penelitian dan penulisan, ya, kan bahwa ya penulisan sejarah itu adalah usaha rekonstruksi hari lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang telah dirumuskan. Menulis itu sebetulnya menjawab. Jadi kalau pertanyaan setelah dirumuskan, diteliti, maka selanjutnya untuk menjawabnya itu sampai kita pada tahapan penulisan sejarah. Dan Taufik Abdullah mengatakan bahwa penulisan tanpa penelitian, ya, maka penulisan itu tak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian, atau ia menjadi mitos. Jadi menulis sejarah itu harus diawali dengan penelitian, dan penelitian itu dipandu oleh pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada penulisan tanpa penelitian, ya udah nggak usah percaya, itu sama aja dengan mitos. Saya kira begitu. Untuk menulis dan meneliti sejarah itu tidak mudah. Dibutuhkan berbagai syarat teknis dan keterampilan. Karena masa lalu yang akan kita bangun menjadi satu pengetahuan lewat karya tertulis kita itu perlu satu keterampilan khusus. Ya. Apa yang dibutuhkan dalam hal melakukan penelitian? Keterampilan atau kemampuan yang perlu dimiliki adalah bagaimana kita mampu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sejarah. Nah, ini sampai pada tahapan heuristik dan kritik. Dan pekerjaan yang paling lama di dalam pengkajian penelitian sejarah itu adalah heuristik, mencari, menemukan, dan menguji sumber. Ini bukan pekerjaan yang mudah, dan ini syarat mutlak untuk bisa menulis sejarah. Bila cara yang ditempuh untuk menghimpun sumber ini benar, maka hasil rekonstruksinya pun juga akan benar. Tapi kalau sejak pencarian dan penemuan sumber itu tidak tepat, maka hasil yang ditulisnya pun menjadi tidak tepat. Nah, itu dalam hal penelitian. Lalu dalam hal menulis, kan apa yang sudah ditemukan dari sumber-sumber sejarah itu, dibutuhkan kemampuan menyusun fakta-fakta. Pertanyaan diajukan untuk mendapatkan fakta, lalu fakta itu harus disusun. Karena fakta yang kita peroleh dari hasil analisa jejak atau sumber sejarah itu masih bersifat terpisah-pisah. Nah, kita harus bisa menyusunnya. Ya. Dari fakta-fakta yang fragmentaris itu dibuat agar menjadi suatu uraian yang sistematis, yang utuh dan komunikatif. Ya. Jadi sistematis, utuh, dan komunikatif. Apa makna komunikatif? Ketika orang membaca rangkaian fakta itu di dalam kisah sejarah yang kita buat, orang bisa mendapatkan inspirasi, menghayalkan, membayangkan apa yang sesungguhnya pernah terjadi. Tapi kalau karya kita tulis lalu kemudian orang baca dan tidak paham apa yang kita tuliskan itu tidak komunikatif. Gitu ya. Jadi menulis karya itu harus sistematis, utuh, dan komunikatif. Nah, itu kata Taufik Abdullah. Lalu kalau kita coba untuk mengkategorikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buat untuk bisa menemukan fakta sejarah di dalam menulis masa lampau, maka kita bisa pilih menjadi 3 bagian.
Yang pertama itu adalah jenis pertanyaan yang bersifat elementer. Tentang apa, siapa, kapan, dan di mana terjadi. Pertanyaan ini bisa kita temukan di dalam sumber sejarah, di dalam arsip, di dalam bangunan atau benda-benda bersejarah, di dalam tradisi lisan, itu bisa kita temukan. Ya. Aspek-aspek elementer itu dapat ditemukan dalam sejarah. Dan aspek-aspek ini sangat ditekankan di dalam metode sejarah. Ya. Jadi ini bisa ditemukan. Tapi kalau aspek-aspek apa, siapa, kapan, dan di mana tidak ada di dalam sumber sejarah, maka itu pertanda tidak baik bagi proses penelitian itu. Karena aspek elementer saja sudah sulit ditemukan, bagaimana dengan aspek berikut? Aspek berikutnya itu ditandai dengan pertanyaan yang menghasilkan atau pertanyaan yang bersifat prosesual. Apa itu? Pertanyaan bagaimana terjadi. Nah, bagaimana suatu kejadian itu bisa terjadi di masa lampau, ya, itu sangat ditentukan oleh kemampuan imajinasi dari sejarawan berdasarkan sumber-sumber sejarah dari aspek-aspek elementer apa, siapa, kapan, dan di mana. Bagaimana kejadian? Peristiwa ini dimulai dari mana? Siapa melakukan apa? Dengan cara apa? Kan? Kelanjutannya bagaimana? Ini pertanyaan bagaimana itu sangat ditentukan oleh kemampuan imajinasi sejarawannya dalam menghasilkan keterangan historis atau historical explanation. Ini pertanyaan proses. Ya. Dan pertanyaan yang kedua ini yang paling banyak dipakai di dalam penelitian. Kalau pertanyaan elementer apa, siapa, kapan, dan di mana, itu seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit, namun ia akan terungkap ketika kita mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau pertanyaan yang sifatnya prosesual. Nah, jenis pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan analitis, ya, yang dipandu dengan kata tanya mengapa sesuatu. Nah, kalau sudah pertanyaan mengapa sesuatu terjadi, maka Anda tidak usah mencari dalam sumber sejarah. Anda tidak perlu mencari dari aspek-aspek elementer yang Anda temukan. Karena pertanyaan analitis itu mengharuskan sejarawan merenung, memikirkan. Misalnya perang yang terjadi di Aceh melawan Belanda pada abad 19, mengapa itu? Ya kan? Nah, kalau kita baca karya Tengku Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, mengapa itu? Kalau siapa, kapan, di mana, itu sudah ada dalam sumber sejarah. Mengapa? Setelah dianalisa oleh Tengku Ibrahim Alfian, oh ternyata itu terjadi karena landasan semangat jihad di kalangan umat Islam di Aceh yang memandang bahwa kolonial atau rezim kolonial atau orang-orang Eropa, orang Belanda itu adalah orang-orang kafir yang harus diperangi. Nah, itu pertanyaan yang sifatnya analitis. Aspek-aspek macam itu bisa kita temukan. Nah, jadi silakan nanti Anda merumuskan pertanyaan dengan mengacu kepada 3 kategori pertanyaan ini. Pertanyaan yang sifatnya elementer, dan pertanyaan yang sifatnya analitis. Ya. Nah, yang paling banyak dipakai itu adalah pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi seperti saya katakan, ketika kita menjawab pertanyaan prosesual dan analitis, maka aspek-aspek elementer itu dengan sendirinya akan ikut. Kan? Kalau misalnya Anda bertanya, mengapa perang Aceh bisa terjadi? Maka untuk menjawab itu, kita menelusuri siapa pelakunya, kapan terjadinya, ya kan? Di mana kejadian itu. Jadi dengan sendirinya aspek-aspek elementer akan terjawab ketika menjawab pertanyaan prosesual atau pertanyaan yang bersifat analitis. Nah, historiografi bermula dari pertanyaan dan berkembang dari peningkatan kematangan pertanyaan historis. Maksudnya apa? Satu objek yang mungkin sudah pernah dikaji oleh orang lain, itu masih boleh kita kaji sepanjang
kita punya pertanyaan yang lebih elaboratif lagi terhadap kejadian atau peristiwa yang pernah dikaji oleh orang lain. Tapi kalau pertanyaan kita sama dengan apa yang pernah ditanyakan oleh pengkaji sebelumnya, maka kita tahuannya hanya mengulangi saja, atau menduplikasi saja, atau plagiat saja. Maka unsur kebaruan tidak akan kita temukan. Pertanyaan itu datang ke Taufik Abdullah dari dua arah. Jadi membuat pertanyaan penelitian itu datangnya dari dua arah. Yang pertama, pertanyaan yang muncul karena rasa ingin tahu. Ya. Ini biasanya upaya untuk memperoleh kenikmatan atau hasilnya menjadi historiografi antiquarian. Ya, ingin tahu ya, ingin tahu itu kan sangat bebas ya, itu keinginan subjektif murni. Ya. Dan ketika keinginan sudah terpenuhi, maka kita puas, kita menikmati jawaban-jawaban yang kita peroleh dari pertanyaan yang kita ajukan. Ini karena rasa ingin tahu. Saya ingin tahu bagaimana diaspora Muslim Aceh ke Jawa misalnya. Pokoknya rasa ingin tahu. Itu akan menghasilkan historiografi yang antiquarian. Tetapi yang lebih penting, kata Taufik Abdullah, pertanyaan itu lahir dari keprihatinan intelektual. Apa itu? Keprihatinan itu berlandaskan pada penghayatan kultural dan kesadaran aktualitas yang mendalam. Apa itu penghayatan kultural? Kita bisa melihat, bisa mengamati, bisa merasakan apa yang dialami oleh masyarakat itu terkait dengan masa lalunya. Kita ambil contoh misalnya kalau kita mengambil kasus di dalam konteks relasi antara Lampung dengan Banten. Bagaimana orang Lampung menghayati proses hubungan antara Lampung dengan Banten. Apakah orang Lampung merasa bahwa mereka adalah bagian dari Banten? Ataukah sebaliknya, mereka merasa bahwa mereka telah memberikan andil terhadap kebesaran Banten? Nah, ini soal penghayatan kultural. Ataukah orang Lampung sebagian merasa tidak percaya diri dengan masa lalunya karena begitu didominasi oleh Banten, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk penghayatan kultural. Maka kita akan menemukan dalam berbagai cerita, misalnya di satu sisi disebutkan bahwa bangsawan dari Lampung yang kemudian ke Banten menikah dengan penguasa bangsawan di Banten, lalu orang Lampung membantu Banten, lalu dari Lampung lada didatangkan dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan internasional dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Kontribusi Lampung itu cukup besar bagi sejarah Banten. Itu kalau kita mengacu bertolak dari keprihatinan intelektual atau perspektif dari Lampung terhadap sejarah Lampung dengan Banten. Selama ini sejarah Lampung selalu dilihat dari Banten. Maka yang terjadi, Lampung mengambil A, Lampung adalah masyarakatnya kita suruh untuk mengambil lada dan seterusnya. Karena itu soal perspektif. Pertanyaan itu mempengaruhi jalannya historiografi. Ya. Dan juga kesadaran aktualitas. Tentu kita masih hangat ya sekarang kalau Anda mengamati perkembangan sejarah di tanah air, ya, soal aktualitas, artinya apa yang sedang terjadi. Ya. Polemik mengenai keputusan Presiden nomor 2 tahun 2002, bulan Februari 2022. Keputusan itu menetapkan serangan umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Kedaulatan Nasional. Ya. Tetapi di dalam keputusan itu hanya beberapa tokoh yang dimunculkan dan ada tokoh yang dihilangkan namanya, padahal berdasarkan faktanya tokoh itu sangat berperan. Nah, ini kesadaran aktualitas. Nah, berdasar pada kesadaran aktualitas semacam ini, sejarawan bisa bertanya, kenapa nggak muncul, apa sebabnya, bagaimana sih sebetulnya peran dari tokoh yang tidak muncul itu, dan bagaimana peran dari tokoh-tokoh yang muncul itu. Ini kesadaran aktualitas, namanya. Kesadaran yang dipengaruhi oleh kondisi yang sedang aktual. Ya, sejarawan seperti itu. Nah, dengan begitu karya yang kita hasilkan itu menjadi relevan. Kalau enggak, ya udah, sejarah hanya sekedar narasi tentang masa lalu saja. Nah, singkatnya Taufik Abdullah bilang begini, pertanyaan muncul dan terumuskan ketika sejarawan
menghadapkan dirinya kepada lingkungannya. Kalau kita berada di Lampung, di dalam melihat sejarah hubungan Lampung dengan Banten, maka perspektifnya harus berdasarkan pada lingkungan kita, ya Lampung. Ketika orang di Banten menuliskan, mungkin perspektifnya akan lain melihat Lampung di dalam sejarah masyarakat kita dan bangsa. Kira-kira begitu. Nah, ini soal perspektif yang akan menentukan pertanyaan dan arah historiografi yang akan dihasilkan. Semua itu berkaitan dengan soal relevansi, kata Taufik Abdullah. Ya, bahwa kesadaran akan kualitas yang membentuk pertanyaan yang relevan. Jadi sejarah itu atau historiografi itu tidak berhenti hanya pada upaya menemukan kenikmatan antikuliah, ya, atau kenikmatan dan pertanyaan yang kita buat sendiri tanpa makna. Singkatnya, Taufik Abdullah juga mengatakan sejarah barulah ada setelah pertanyaan. Jadi begitu pentingnya pertanyaan. Pada akhirnya, saya ingin memberikan catatan untuk rangkaian uraian saya pada menit-menit sebelumnya, bahwa sejarah dalam arti kisah itu bersifat selektif, yang prosesnya dipandu oleh pertanyaan. Ada banyak hal yang terjadi di masa lampau, namun kita harus selektif dan mana yang akan kita kaji. Dan untuk mengkaji itu dipandu oleh pertanyaan. Pertanyaan memandu kegiatan penelitian dan juga penulisan sejarah. Betapa pentingnya, sehingga pertanyaan seringkali dipandang sebagai awal dari akhirnya sejarah. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.